Saya Ananda Rensen Simamora, NPM 22142211006 dari jurusan Agribisnis, program studi penyuluhan pertanian. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai salah satu alat mekanisasi pertanian yang saat ini cukup sering digunakan terutama pada pertanian presisi, yaitu drone sprayer. Jadi drone itu adalah kendaraan tanpa awak yang dapat dioperasikan dari jarak jauh melalui komputer atau kendali jarak jauh. Dan drone ini bisa digunakan untuk mengangkut berbagai jenis muatan. Pada awalnya, penggunaan drone sendiri hanya terbatas pada kegiatan militer saja. Tetapi seiring berkembangnya zaman, teknologi drone ini sudah berkembang menjadi berbagai produk yang dapat digunakan pada berbagai bidang, termasuk pada bidang pertanian. Selanjutnya itu jenis dan manfaat drone sprayer. Dilihat dari jenis baling-balingnya, terdapat dua tipe drone. Yang pertama itu fixed wing drone. Jadi fixed wing drone ini memiliki bentuk mirip pesawat terbang dan digunakan untuk tugas-tugas yang memerlukan kecepatan jangkauan yang lebih luas seperti pemetaan atau pemindaian. Kelebihan dari drone tipe ini yaitu konsumsi daya baterainya lebih efisien dan dia hanya menggunakan satu baling-baling sehingga lebih hemat dayanya. Yang kedua yaitu ada multicopter drone. Multicopter drone itu adalah jenis drone yang menggunakan baling-baling untuk terbang. Jenis drone ini sering dipakai dalam bidang pertanian. Multicopter itu dibagi lagi menjadi dua tipe, yaitu single rotor yang mirip helikopter dengan satu baling-baling dan multirotor yang menggunakan 3 hingga 8 baling-baling. Multicopter memiliki keunggulan dapat terbang secara vertikal hingga 300 meter dan multicopter drone ini cocok untuk pemetaan infrastruktur lahan pertanian dan hutan dengan kemampuan terbang itu hingga 40 menit. Yang selanjutnya itu ada manfaat dari penggunaan drone sprayer. Penggunaan teknologi drone ini di sektor pertanian memiliki beragam manfaat. Salah satu manfaat utama dari teknologi drone ini di dunia pertanian yaitu dapat diaplikasikan untuk penyebaran pupuk dan pestisida. Dengan drone sprayer ini, penyemprotan pestisida pada tanaman bisa menjadi lebih efisien dan hemat air, serta bisa mendistribusikan zat secara merata dalam waktu yang sama. Selain itu, hal ini juga akan berkontribusi pada pengurangan biaya produksi. Teknologi drone sprayer dirancang khusus untuk aplikasi pupuk dan pestisida, terutama pada lahan yang luas. Keunggulannya itu adalah kemampuannya untuk menyemprotkan bahan secara efektif dan akurat, sekaligus akan mengurangi beban kerja manusia berkat teknologi pemosisiannya. Yang selanjutnya itu ada fungsi bagian dan cara kerja dari drone sprayer. Jadi ada beberapa komponen utama dari drone sprayer ini. Yang pertamanya itu flight controller. Flight controller itu adalah otak utama dari drone. Fungsinya itu dapat mengatur kecepatan motor, menjaga keseimbangan drone, dan mengendalikan ketinggian penerbangan dari drone. Selain itu, bagian ini juga menerima instruksi dari pengguna dan dilengkapi dengan sensor untuk menentukan arah dari drone. Flight controller juga berfungsi untuk memastikan bahwa drone tetap terbang di udara dengan baik. Yang kedua itu ada motor brushless direct current. Bagian ini adalah jenis motor yang tidak menggunakan sikat untuk mengubah medan magnet,
melainkan mengandalkan komputasi elektronis. Fungsi utama bagian ini yaitu adalah untuk memberikan daya dorong yang diperlukan agar drone dapat terbang. Bagian ini menghasilkan putaran rotor yang mampu menciptakan kekuatan angkat yang dapat menjaga drone tetap di udara. Yang ketiga yaitu radio controller. Radio controller adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan drone dari jarak jauh. Biasanya digunakan untuk memberikan instruksi kepada drone dari kejauhan, termasuk untuk mengatur pergerakan ke kanan, ke kiri, naik turun, serta maju dan mundur dari drone. Yang selanjutnya itu adalah baterai lithium polimer. Baterai ini adalah baterai canggih yang memiliki rasio daya terhadap berat yang tinggi. Baterai ini dapat disesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan dan berperan dalam menyimpan daya yang digunakan untuk menggerakkan drone. Bagian yang selanjutnya itu adalah frame drone. Frame drone adalah struktur fisik drone yang mampu mengangkut komponen-komponen dari drone yang lain. Desain yang seimbang sangat penting karena dapat mempengaruhi stabilitas terbang dari drone. Bagian selanjutnya itu electronic speed controller. Merupakan bagian elektronik yang berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran motor brushless dengan mengatur suplai arus secara sesuai dengan kebutuhan dari drone. Bagian ini membantu untuk mengoptimalkan penggunaan energi baterai dan memperpanjang waktu terbang drone. Bagian yang selanjutnya itu adalah baling-baling. Baling-baling adalah perangkat yang mengonversi gerakan rotasi menjadi daya dorong untuk menggerakkan drone. Baling-baling ini berputar dan menghasilkan tenaga dorong yang diperlukan untuk drone agar bisa terbang. Bagian dari drone sprayer selanjutnya itu adalah Raspberry Pi. Fungsinya adalah untuk mengintegrasikan berbagai sensor seperti kamera, sensor kelembaban tanah, dan sensor cuaca. Ini memungkinkan drone untuk bisa memantau kondisi lapangan secara real time dan bisa mengumpulkan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam penyemprotan. Komponen yang selanjutnya itu adalah Global Positioning System atau GPS. GPS adalah sistem satelit yang memberikan informasi tentang posisi, kecepatan, dan waktu secara global. Dalam drone, GPS bisa digunakan untuk menentukan posisi dan membantu dalam navigasi serta pemantauan. Komponen yang selanjutnya yaitu router. Router itu adalah perangkat keras yang menghubungkan berbagai jaringan komputer. Router memungkinkan pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain di dalam jaringan. Bagian yang selanjutnya yaitu IP webcam. IP webcam adalah aplikasi yang fungsinya sebagai kamera pengintai nirkabel atau CCTV yang merekam aktivitas di sekitar drone. Yang terakhir yaitu tangki, merupakan bagian berfungsi untuk membawa cairan yang akan disemprotkan kepada lahan pertanian sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kapasitas tangki yang mampu diangkut drone itu berkisar 10 hingga 25 liter. Selanjutnya itu adalah cara kerja. Drone multicoupler yang biasanya digunakan untuk lahan pertanian, prinsip kerjanya hampir serupa dengan helikopter. Motornya dipasang secara vertikal sehingga memungkinkan baling-balingnya menghasilkan dorongan. Selain orientasi motor vertikal, kecepatan rotasi motor dan baling-baling mempengaruhi pergerakan drone selama penerbangan. Untuk mengangkat drone, dua pasang baling-balingnya berputar dalam arah yang berlawanan. Satu pasang bergerak searah jarum jam dan yang lainnya bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Tetapi keduanya berputar dengan kecepatan yang sama. Perbedaan arah putaran tadi menciptakan gaya tarik dan dorong yang melawan gravitasi, sehingga drone-nya bisa terbang ke atas udara. Mekanisme kerja dari drone sendiri ada beberapa tahapan, di antaranya itu yang pertama pemetaan area, di mana kita terlebih dahulu untuk memprogram jalur penerbangan dari drone menggunakan perangkat lunak khusus yang dirancang untuk drone, mencakup pemilihan area target
dan pengaturan parameter penerbangan. Yang kedua yaitu pengaktifan dan penerbangan. Drone bisa terbang secara mandiri sesuai dengan jalur yang sudah tadi kita program sebelumnya dengan sensor GPS untuk memastikan akurasi dari penerbangan. Yang selanjutnya ialah penyemprotan. Saat drone-nya sudah terbang dan mencapai lokasi yang dituju, sistem semprotnya itu akan mengaktifkan nozzle yang akan merubah cairan yang diisi pada tangki menjadi tetesan yang lebih kecil dan menyemprotkannya sesuai dengan tekanan dan pola semprot. Semprotan cairannya dapat diatur dengan presisi mengikuti pola yang sudah kita tentukan. Yang terakhir yaitu pemantauan. Drone dilengkapi dengan kamera atau sensor lainnya sehingga kita dapat dengan mudah untuk memantau kondisi lapangan dan hasil semprotan. Yang selanjutnya itu adalah kapasitas kerja dan perhitungan potensi profit menggunakan drone jika dibandingkan dengan penyemprotan secara manual. Untuk metode yang secara manual, sebagai contoh, jika lahannya luasnya 1 hektar, penyemprotan dengan cara manual yang memperkerjakan 6 orang membutuhkan waktu kurang lebih ialah 4 jam. Sedangkan jika kita menggunakan drone sprayer yang dikendalikan oleh 1 orang dengan lebar kerja 3 meter mampu menyemprot pestisida ke lahan sawah berukuran 1 hektar luasnya dalam waktu hanya setengah jam saja. Selanjutnya yang terakhir yaitu perhitungan potensi profit menggunakan drone sprayer jika dibandingkan dengan penyemprotan secara manual. Penggunaan drone sprayer untuk penyemprotan pestisida mampu menghemat waktu, menghemat tenaga, dan mengurangi biaya. Dari pembahasan sebelumnya mengenai kapasitas kerja, tadi kita dapat ketahui bahwa drone sprayer punya kapasitas kerja yaitu 8 kali lipat dari pengerjaan secara manual. Dari sisi jumlah tenaga kerja, penggunaan drone sprayer mampu mengurangi jumlah tenaga kerja hingga sekitar 83%, yang dalam kasus tadi yang manual dikerjakan oleh 6 orang, sedangkan pada drone sprayer hanya dikendalikan oleh 1 orang. Dari sisi pembiayaan, penggunaan drone sprayer untuk penyemprotan pestisida pada lahan sawah adalah hanya sekitar 300.000 per hektar. Sedangkan pada metode manual, biaya yang diperlukan untuk penyemprotan lahan 1 hektar adalah sekitar 450.000 per hektar. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa penggunaan drone sprayer dalam hal ini mampu mengurangi pembiayaan hingga mencapai 33%, serta meningkatkan kecepatan kerja penyemprotan hingga 8 kali lipat lebih cepat, atau di dalam bentuk persen 700% lebih cepat jika dibandingkan dengan penyemprotan secara manual. Sekian pembahasan dari saya mengenai drone sprayer. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.